Di dalam pemandian air panas Villa Horizon, Morgan mengikuti Haru ke dalam Villa Horizon. Selama mereka berjalan ke tempat tujuan, Morgan melihat banyak pelayan perempuan. Sebagus apapun bentuk tubuh, kepribadian, dan paras dari beberapa pelayan perempuan ini, mereka tidak bisa dibandingkan dengan para gadis yang ada di kampusnya. Semua pelayan perempuan di tempat ini mengenakan gaun dan memakai sepatu hak tinggi. Lenggokan tubuh mereka memancarkan pesona yang menawan. Tidak hanya itu, gunung kembar mereka juga bergoyang ke sana kemari selaras dengan langkah anggun mereka. Pemandangan ini tentu saja sangat menggoda bagi seorang pria perjaka seperti Morgan, jadi saat Morgan melewati beberapa pelayan cantik, sulit rasanya untuk tidak melihat pemandangan itu. Beberapa kali, dia melirik para pelayan. Saat Haru melihat Morgan yang sangat tertarik kepada beberapa pelayan perempuan, dia tersenyum lebar. Morgan juga menyadari semakin dia masuk ke dalam area villa, semakin tinggi kualitas para pelayan di dalamnya. Tidak heran jika banyak orang mengatakan bahwa Villa Horizon adalah surganya para lelaki. Kelihatannya memang begitu, seru Morgan dalam hati sembari menghela napas. Di saat itulah, Haru tiba-tiba menghentikan langkahnya dan tersenyum seraya berkata pada Morgan, "Tuan muda Morgan, kita sudah sampai di tempatnya." Mendengar perkataan Haru ini, membuat Morgan sekejap terpana. Dia lalu mendongakkan kepalanya dan mendapati dirinya berdiri di depan sebuah gerbang. Di gerbang itu tertulis dua kata, Kolam Phoenix. "Ini hadiah yang kamu siapkan untukku." Morgan bertanya Haru dengan kebingungan. Haru mengangguk seraya menjawab, "Bernard, Tuan, hadiah yang saya siapkan untuk Anda ada di sini. Setelah Anda masuk, silakan lakukan apapun yang ingin Anda lakukan." Petik 2. Sesudah Haru mengatakan itu, dia mengedipkan matanya ke arah Morgan dengan tatapan yang bermakna, "Anda mengerti?" Akan tetapi, Morgan masih tercengang karena dia masih tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. "Agar tidak mengganggu Tuan, sebaiknya saya pergi sekarang. Jika Anda menginginkan sesuatu, Anda bisa meminta kepada para pelayan di dalam untuk mengerjakannya," kata Haru. Dia beranggapan kalau Morgan merasa sedikit tidak nyaman dengan keberadaannya. Oleh karena itu, dia segera bersiap untuk pergi. Morgan segera mencoba berbicara, "Bukan begitu." Namun, Haru buru-buru menoleh dan berkata, "Tuan muda Morgan, hampir saja saya lupa memberitahu kalau saya sudah mempersiapkan kamar yang bagus untuk Anda di dalam villa ini. Kalau Anda mau, Anda bisa membawa semua barang Anda ke kamar." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Haru kemudian bergegas pergi dengan senyuman puas di wajahnya. Melihat Haru yang meninggalkannya dengan senyuman puas, Morgan terlihat ragu sejenak. Dia akhirnya membuka pintu gerbang kolam Phoenix dan melangkah masuk ke kolam tersebut. Namun, begitu dia memasuki kolam itu, dia benar-benar tertegun dengan apa yang dia lihat. Ternyata, apa yang disebut dengan kolam Phoenix merupakan sebuah kolam pemandian air panas yang sangat besar, tetapi itu bukanlah hal yang terpenting. Hal yang terpenting adalah ada hampir 20 wanita cantik dengan gaya berbeda di kolam ini. Sekarang wanita-wanita cantik ini mengenakan berbagai macam bikini yang semakin mempercantik tubuh menakjubkan mereka. Morgan menghela napas berat, dia tidak menyangka ini dan langsung saja bergumam, Ini hadiah yang dipersiapkan Haru untukku." Akhirnya, Morgan baru mengerti apa yang dimaksud oleh Haru. Pantas saja Haru pergi saat memberitahu dirinya kalau dia telah menyiapkan kamar yang bagus untuknya. Sebagai General Manager Villa Onsen Horizon, Haru telah menerima berbagai jenis tamu VIP setiap hari. Jadi, dia tahu semua pria di dunia ini memiliki keinginan yang sama, wanita-wanita cantik. Oleh karena itu, demi menyenangkan Morgan, Haru sudah mencari wanita cantik dengan tubuh bersih dan penampilan menawan di seluruh penjuru negeri sejak 15 hari. Dia lalu memberikan serangkaian pelatihan kepada para wanita ini untuk memastikan ketika saatnya tiba, mereka dapat melayani Morgan dengan baik di atas ranjang. Ini benar-benar perawatan ala kaisar pada umumnya. Selain itu, demi mencegah orang lain mengganggu Morgan, Haru sengaja mengusir semua tamu di Villa Horizon. Itulah alasan kenapa Monica dan para tamu lain meninggalkan villa. Haru bekerja keras mempersiapkan semua ini dengan teliti dalam waktu yang lama. Setelah melihat bagaimana Morgan menunjukkan ketertarikan terhadap beberapa wanita cantik di dalam villa, membuat hatinya yakin kalau Morgan pasti menyukai hadiah yang telah dia persiapkan.
Itu sebabnya Heru pergi dari villa dengan percaya diri dan membiarkan Morgan bermain dengan para wanita itu semaunya. Beberapa wanita cantik di kolam Phoenix ini sedang berenang sementara yang lain sedang berbaring di bangku sambil mengobrol. Morgan menatap beberapa wanita cantik di dalam kolam itu dengan kebingungan. Tentu saja, kali ini jantungnya berdetak dengan sangat cepat. Morgan sendiri merasa dalam hatinya kalau penampakan ini sangatlah menggoda dan mengasyikkan bagi dirinya yang belum pernah menyentuh wanita sebelumnya. Sepertinya bukan hanya dirinya saja, asalkan seorang pria saja, maka akan sulit bagi mereka untuk mengendalikan diri kalau dihadapkan dengan pemandangan seperti ini. Akan tetapi, Morgan tahu kalau perasaannya dengan Leona sedang mencapai titik puncaknya, jadi dia tidak akan menyakiti Leona. Morgan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Heru ini, ya. Petik 2. Dia bersiap untuk pergi, tetapi seorang pemuda tiba-tiba menyerahkan nampan anggur di tangannya ke hadapan Morgan sambil berteriak padanya, "Kamu anak baru ya? Cepat antarkan segelas anggur ini kepada Yualita, ayo cepat." Morgan sangat terkejut ketika mendengar kata-kata pemuda itu. Dia mencoba untuk menjelaskan kalau dia bukan si pelayan baru. Sayangnya, si pemuda tidak memberikan Morgan kesempatan untuk menjelaskan. Pemuda itu berteriak dengan suara lantang sambil menyodorkan nampan anggur pada Morgan, "Kenapa kamu diam saja? Aku memintamu untuk mengantarkan anggur ini, kamu tidak dengar, ya? Berhati-hatilah, kalau tidak Yualita bisa-bisa marah dan memecatmu." Secara tak sadar, Morgan mengambil nampan anggur itu. Dia hanya bisa tertawa dalam hatinya dan diam-diam menghela nafas, sepertinya orang ini memperlakukanku seperti pelayan baru. Lain kali aku harus mengganti pakaianku, kalau tidak, entah mau kemanapun aku pergi, semua orang akan memperlakukanku seperti pelayan, kan? Meskipun Morgan berpikir begitu di dalam hatinya, dia tetap saja membawa nampan anggur itu dan berjalan menuju seorang wanita cantik berbikini hitam. "Kamu makan apa? Hah? Kenapa lama sekali datang ke sini?" bentak seorang wanita cantik dengan menggebu-gebu begitu dia melihat Morgan berjalan dengan santai. Para wanita yang berada di sebelah para wanita cantik itu juga ikut mengata-ngatai Morgan. "Betul, kenapa dengan pelayan ini, bisa kerja atau tidak, hah?" cibir salah seorang wanita. Wanita lain ikut menghina, "Kenapa tidak memakai pakaian kerjamu? Bagaimana bisa kamu datang dengan pakaian robek begini?" Petik 2. Cepat kamu taruh anggur untuk Yualita itu dan pergi keluar. Jangan sampai kami melihatmu lagi. Melihat orang sepertimu ini membuatku merasa jijik, bentak seorang wanita yang lain. Para wanita cantik ini diundang Heru untuk melayani pemilik Villa Horizon, jadi tentu saja mereka harus bersikap bangga dan arogan. Hal yang normal bagi mereka untuk menghina dan menindas para pelayan di sini. Setelah mendengar kata-kata dari wanita cantik ini, Morgan lantas mengerutkan dahinya. Dia cukup marah dengan sikap para wanita ini. Setelah wanita cantik di kolam Phoenix itu melihat Morgan berdiri di sana, ia mengutuk dengan menggebu-gebu, bocah. Kamu kerjanya bagaimana, sih? Cepat letakkan nampannya dan pergi, kamu dengar tidak?" Petik 2. Morgan yang sedang memegang nampan berisikan gelas-gelas anggur terlihat marah. Hatinya diam-diam mengeluh, memikirkan wanita-wanita macam apa yang ditemukan Heru untuknya. Meskipun dia marah dalam hatinya, dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun, lagi pula, dia tidak memiliki hubungan apapun dengan wanita-wanita ini. Jadi, dia meletakkan nampan anggur di tangannya dan berbalik pergi. Kenapa kamu pergi? Apakah Yualita membiarkanmu pergi?" teriak para wanita itu tatkala melihat Morgan yang ingin pergi. Morgan tidak merespons para wanita itu, dia langsung bergegas pergi ke gerbang kolam Phoenix. Dia merasa kalau para wanita ini sebenarnya sedikit realistis. Dia juga tidak memiliki dendam terhadap mereka, jadi dia tidak bermaksud mempersulit mereka. Beberapa menit kemudian, Morgan sudah sampai di depan gerbang kolam Phoenix. Dia lalu mendorong gerbang dengan pelan-pelan. Akan tetapi, Morgan tidak menyangka kalau gerbangnya ternyata dikunci dari luar. Dia tidak perlu memikirkan siapa lagi yang menguncinya, ini pasti ulah Heru. Menyadari gerbangnya dikunci, Morgan hanya bisa menghela napas tak berdaya. Dia merasa Heru adalah orang yang baik, jadi dia tidak bisa marah dengan Heru.
Sebaliknya, Morgan mencari kursi dan duduk di tepi kolam air panas. Meskipun para wanita di kolam Phoenix tidak memberikan kesan yang baik di mata Morgan, tetapi dia harus mengakui kalau wanita-wanita ini memiliki tubuh dan penampilan yang mengagumkan. Jadi, duduk di sini dengan melihat para wanita di kolam Phoenix adalah hal yang memuaskan baginya. Selain itu, masih ada waktu yang cukup lama sebelum pesta dimulai. Bahkan kalaupun Morgan ingin pergi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, bisa dibilang, demi mempersiapkan hadiah ini untuk Morgan, Heru sudah mengerahkan seluruh idenya untuk mencari para wanita cantik untuk berkumpul di sini. Semua jenis wanita yang dicari pasti ada. Ada tipe wanita yang berbadan tinggi dan seksi, ada tipe wanita yang berbadan mungil dan terlihat seperti remaja, ada juga tipe wanita berdada besar dengan kaki jenjang. Ada juga yang berkulit putih, berpinggang kecil, berbokong besar, dan berkulit hitam. Bahkan ada juga beberapa bintang belis dalam negeri dan beberapa wanita asing berambut pirang. Dihibur oleh pemandangan indah di kejauhan dan ditemani oleh alunan tawa yang menawan dari para wanita cantik ini membuat fantasi liar Morgan bermunculan. Gambaran seperti ini adalah gambaran yang tidak pernah berani dibayangkan oleh Morgan yang dulu. Bisa dikatakan kalau kehidupan orang kaya benar-benar bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa seperti dirinya dulu. Morgan duduk dengan tenang sembari mengagumi pemandangan S di hadapannya. Di dalam hatinya, dia merasa sangat puas, bahkan tanpa menyentuh para wanita ini sekalipun, melihat mereka saja sudah cukup di mata Morgan. Namun di saat itulah, beberapa wanita di samping Morgan tampaknya menyadari keberadaan dirinya. Beberapa wanita langsung mengarahkan pandangannya pada Morgan, mereka mulai membicarakannya dengan berbisik-bisik. "Mau apa anak ini? Kenapa dia duduk di sini?" tanya seorang wanita. Wanita lain menjawab, "Sepertinya orang ini pelayan di sini. Orang lain seharusnya tidak ada yang bisa masuk." Petik 2. Jika orang ini pelayan, kenapa tidak mengganti pakaiannya? Bagaimana dia bisa duduk santai dan bermalas-malasan seperti ini? Apa dia tidak takut dilihat dan dipecat oleh Pak Heru? Ya. Tanya wanita lainnya. Mungkin saja anak ini masih pegawai baru, dia belum mengerti tentang kebiasaan kita di sini. Tungbegeu saja saat Pak Heru melihatnya. Cibir seorang wanita lain. Wanita yang lain lagi menanggapi, sepertinya anak ini terlihat seperti orang M***. Dia terus menatap ke arah kita. Kita datang ke sini untuk melayani Tuan Muda Morgan, tetapi anak ini malah melihat kita seenaknya. Kenapa bisa begini? Lia, kenapa orang ini membuat muak saja? Villa Horizon, bisa-bisanya mempekerjakan orang seperti ini. Aku tidak tahu apa yang ada di pikiran para rekruter. Keluh wanita yang lain. Mendengar bisik-bisik mereka, Morgan hanya bisa melihat mereka dengan tak berdaya. Dirinya lah Tuan Muda Morgan yang sedang mereka bicarakan. Bukannya mereka berpakaian seksi seperti ini untuk dirinya. Tidak tahu juga kapan Tuan Muda Morgan datang, kami semua sudah menunggu di sini sangat lama. Petik 2. Di saat itulah, seorang wanita cantik meremas pipinya. Sambil menghela napas pelan, dia berkata, "Apa yang ingin mau kamu lakukan? Bahkan kalaupun Tuan Muda Morgan datang, dia tidak akan menyukai kita. Kita hanya perlu mendapatkan uang yang seharusnya kita dapatkan." Para wanita menyetujui perkataannya. Benar juga, aku dengar kalau kita bisa membuat Tuan Muda Morgan menyukai kita, Pak Heru akan langsung memberi kita 5 juta. Seru wanita cantik yang lain dengan penuh semangat. Seorang wanita lainnya berkata, bisa mendapatkan 5 juta dengan menemani Tuan Muda Morgan tidur itu sudah bagus sekali, tidak hanya menyenangkan, tetapi juga bisa mendapatkan uang. Petik 2. Visimu terlalu rendah. Jika benar bisa disukai oleh Tuan Muda Morgan, maka bukan lagi masalah 5 juta. Mungkin saja kamu bisa menikahinya dan menjadi kaya raya, itulah baru kehidupan yang bahagia. Seru wanita yang lain. Sayang sekali Tuan Muda Morgan pasti tidak akan menyukai kita, bahkan jika kamu menyukainya, kamu harus memiliki kecantikan seperti Yualita dan Nadia, kita-kita ini hanya bisa menjilat orang lain. Keluh seorang wanita. Seorang wanita cantik menarik napas dengan lembut dan berkata dengan pelan sambil memamerkan kedua gunung kembarnya, kalau begitu kita harus menunjukkan diri kita dengan baik. Lagi pula, Tuan Muda Morgan pasti menyukaiku karena asetku yang besar ini, mana mungkin dia tidak tergoda.
Setelah mendengar perkataan ini, Morgan melihat wanita cantik yang tadi berbicara. Apa yang kamu lihat? Kamu boleh percaya boleh tidak, kalau kamu masih melihatku, kucongkel matamu. Bentak si wanita tadi yang kebetulan merasakan tatapan Morgan. Mendengar si wanita, Morgan tersenyum malu dan mengalihkan pandangannya. Jangan bilang seperti ini lagi, bahkan D**A36F tidak ada artinya di mata Tuan Muda Morgan. Pria seperti Tuan Muda Morgan pasti sudah melihat semua jenis wanita, kata seorang wanita cantik berbikini putih berkata dengan santai. Itu benar, jawab para wanita. Mendengar perkataan si wanita berbikini putih, mereka semua menganggukkan kepala dengan cemas. Mereka mengira kalau orang kaya generasi kedua seperti Tuan Muda Morgan seharusnya tidak akan pernah kekurangan wanita. Jadi, kalau mereka hanya mengandalkan kecantikan mereka, itu tidak akan cukup membuat Morgan tergoda. Reda, Tuan Muda Morgan yang kalian katakan itu sebenarnya orangnya seperti apa? Apakah dia benar-benar sehebat itu? Tanya seorang wanita cantik yang terlihat sedikit lebih muda dari para wanita lainnya. Safiera, kamu bahkan belum tahu siapa Tuan Muda Morgan. Tanya para wanita yang tercengang mendengar pertanyaan yang keluar dari mulut wanita cantik bernama Safiera itu. Aku bukannya tidak tahu, tetapi saat Pak Heru menemuiku. Dia tidak bilang apapun, jawab Safiera malu-malu. Astaga, kamu bahkan tidak tahu Tuan Muda Morgan itu. Siapa? Semua wanita cantik yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut mendengar Safiera. Morgan juga ikut menoleh dan melihat ke arah wanita cantik bernama Safiera ini. Sebenarnya, dia sendiri juga penasaran dengan apa yang akan dikatakan para wanita cantik ini. Beberapa wanita cantik yang mengenakan pakaian renang duduk di sebelah Morgan, berbisik-bisik tentang identitas Morgan di kolam Phoenix. Dengar-dengar, Tuan Muda Morgan itu pemilik villa onsen Horizon, seru seorang wanita cantik bernama Reda. Semua orang berteriak girang setelah mendengar perkataan. Reda, benarkah, Reda? Villa sebesar ini benar-benar punya Tuan Muda Morgan. Petik 2. Itu belum ada apa-apanya. Aku dengar perusahaan di bawah pimpinan Tuan Muda Morgan saat ini sudah tak terhitung jumlahnya, bahkan kota Surabaya yang dikuasai Pak Jansen dan Pak Hadi juga di bawah pimpinan Morgan. Reda meneruskan ucapannya. Mereka semua terlihat terkejut. Di mata mereka, menjadi pemilik villa onsen Horizon saja sudah sangat mengagumkan. Namun, kehebatan Morgan rupanya tidak berhenti sampai di situ saja. Dia ternyata juga pimpinan Jansen dan Hadi. Sungguh tidak bisa diduga. Padahal, Jansen dan Hadi amat terkenal di Surabaya. Pria-pria besar itu ternyata dipimpin oleh Morgan. Tentu saja, keberadaan Morgan tidak bisa dianggap remeh sama sekali. Hal ini benar-benar tak pernah terbayangkan oleh orang-orang di sekitarnya. Safiera, kamu tidak kenal dengan Tuan Muda Morgan, jadi kenapa kamu ikut bersama kami? Tanya Reda sambil menoleh ke arah Safiera. Saat Pak Heru memanggilku, dia bilang aku hanya perlu mengisi angka. Kalau aku bisa menyelesaikannya, maka aku bisa mendapat uang 400 juta. Jawab si cantik Safiera malu-malu pada mereka. Mendengar jawaban Safiera, Reda terdiam. Dia lalu bertanya lagi pada Safiera, lalu, kita datang ke tempat ini menurutmu untuk apa? Jangan bilang kamu tidak tahu. Aku memang tidak tahu. Aku awalnya mengira aku hanya perlu datang untuk mengenakan pakaian renang, lalu berpose, dan selesai, jawab Safiera sambil menggelengkan kepalanya dengan cepat. Reda lalu menatap Safiera dengan dingin dan bertanya, dengan memakai pakaian renang dan berpose saja sudah mendapatkan 400 juta. Kenapa kamu malah sok menjadi paling cantik? Petik 2. Dia lalu menjelaskan, sebenarnya, kita ke sini juga untuk melayani Tuan Morgan. Sepertinya, dia akan datang sebentar lagi untuk memilih beberapa wanita dan membawa pulang beberapa wanita yang dia sukai di antara kita. Jangan bersedih dulu. Orang yang tidak pilih tetap mendapat uang sebesar 400 juta. Sementara, wanita yang dia pilih mendapat 10 miliar. 10 miliar, ulang Safiera. Setelah mendengar nominal uang yang bisa dia diperoleh, Safiera langsung menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kalau aku dipilih oleh Tuan Muda Morgan, aku pasti tidak perlu lagi pusing-pusing memikirkan tagihan operasi ibuku.
Petik 2. Lebih baik kamu tidak usah berharap dipilih Tuan Morgan, kita sudah mendapatkan uang 400 juta saja susah bagus. Tidak usah bermimpi mendapatkan 10 miliar, Reda menjawab pelan. Kemudian Safiera berkata sambil menyentuh pipi lembutnya, aku bahkan tidak tahu Tuan Muda Morgan orangnya seperti apa. Kalau dia tampan, maka tidak dibayar pun tidak masalah. Masalahnya, kalau dia J***K, dia tentu harus membayarku. Sejujurnya, ini kali pertamaku dihadapkan dengan keadaan seperti ini. Heh, Jalang, kamu baru memikirkan Tuan Morgan saja sudah basah. Sindir seorang wanita lain. Wanita yang lain menanggapi, payah sekali. Kamu keluar saja sana, aku saja belum basah. Kalau kamu pasti sudah, kan? Para wanita cantik itu menggoda satu sama lain sambil tertawa terbahak-bahak, hahaha. Petik 2. Begitu mendengar pembicaraan mereka, Morgan terdiam, dia tidak menyangka kalau pembicaraan wanita-wanita materialistis itu seterbuka ini. Di antara mereka semua, Safiera yang paling menarik perhatian Morgan. Dia tidak tampak seperti wanita materialistis lainnya, dia bahkan ada di sini karena untuk membayar tagihan operasi ibunya. Nadia akan keluar. Ayo cepat ke sana, teriak Reda. Wanita itu segera berlari ke area kolam yang diikuti oleh wanita lainnya. Seketika, Morgan melihat seorang wanita bertubuh tinggi dan berbadan seksi muncul dari dalam kolam. Wanita itu mengenakan bikini putih yang memamerkan bagian gunung kembarnya yang kencang. Kakinya terlihat begitu indah dan jenjang dan bokongnya bulat melengkung terpahat dengan sempurna ketika dia berjalan. Mau bagaimanapun dia berpenampilan, rasanya wanita ini tidak memiliki kekurangan apapun. Setelah segerombolan wanita-wanita di kolam Phoenix itu melihat sosok wanita yang baru saja muncul, mereka satu persatu mengelilingi wanita itu dan berinisiatif untuk menyapanya. Wanita cantik yang bernama Nadia itu hanya menyapa balik mereka semua seadanya sebelum dirinya berjalan masuk ke ruang bersantainya. Hei bocah, apa yang kamu lakukan di sini? Bukannya kerja malah santai-santai. Aku akan segera melaporkan kamu ke Pak Heru untuk memecatmu. Teriak seorang pelayan yang memerintahkan Morgan untuk mengantarkan anggur tadi dengan geram. Morgan hanya diam saja dan menatap si pelayan perlahan. Melihat Morgan yang diam saja, si pelayan sontak melemparkan nampan baru di tangannya kepada Morgan dan kembali berteriak dengan nada penuh amarah, apalagi yang kamu lihat? Nadia ingin minum whisky, cepat antarkan kepadanya. Morgan membuka mulutnya, dia ingin menjelaskan kepada si pelayan, saya bukan. Terserah apa katamu, cepat antarkan ke Mbak Nadia. Kalau terlalu lama, dia bisa marah. Sudah cepat sana, potong si pelayan dengan berteriak sebelum berlari secepat kilat ke arah kejauhan untuk melayani para wanita lain. Morgan terdiam sekitar 2 detik lamanya sebelum dia terpaksa bangkit mengambil segelas whisky dan meletakkannya di tengah-tengah nampan untuk mengantarkannya ke ruangan di mana wanita bernama Nadia berada. Morgan berinisiatif mengantarkan minuman ke Nadia sama sekali bukan karena dia pasrah mengikuti perintah si pelayan, tetapi dia cukup penasaran apakah Nadia sama materialistisnya dengan para wanita yang ada di kolam atau tidak. Jadi, Morgan merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk mengetahuinya. Setelah beberapa detik, Morgan sudah sampai di depan pintu ruang santai Nadia. Di dalam ruangan ini, hanya ada 2 wanita cantik yang juga paling terkenal, yaitu Nadia dan Yualita. Wanita cantik lain tidak memenuhi kriteria untuk punya ruangan bersantai sendiri. Pintu masuk ruangan itu setengah terbuka, jadi, Morgan pun langsung mendorongnya dan berjalan masuk. Namun, saat Morgan baru memasuki ruangan itu, dia mendengar teriakan seseorang, "Ah!" Morgan mendongak dan memandang sekitar. Dia tercengang dengan apa yang dia lihat di depan matanya. Tatapannya menjadi sedikit kosong. Dia tidak mengira kalau Nadia sedang berganti baju di dalam ruangan itu. Postur sempurna Nadia tak sengaja terlihat oleh Morgan. Sepasang kaki jenjang, A putih dan lembut yang menjulang tinggi, dia benar-benar terlihat seperti karya seni yang begitu sempurna tanpa adanya kekurangan sedikit pun. Glek, Morgan tidak tahan untuk tidak menelan ludahnya. Postur tubuh Nadia sungguh terlalu indah.